dari kelompok 2. Nanti kami akan memaparkan hasil dari praktikum yang telah kami laksanakan dengan judul analisis penetapan kadar vitamin C pada sediaan lulur dan masker dengan titrasi secara iodomik. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Saya Edi Saputra. Saya Revalia Ramadanti. saya Begini Serti, saya Ayu Aulia Ulifami. Saya Kesha Aurelia. Saya Aulia Akbar. Selamat menyaksikan video kami. Bye. Yang pertama adalah kosmetik, merupakan bahan yang digunakan langsung pada permukaan kulit yang mempunyai fungsi untuk memperbaiki penampilan, membersihkan kotoran, meningkatkan rasa kepercayaan diri, melembabkan kulit, melindungi kulit dari sinar matahari dan mengurangi kerutan. Masalah pada kulit sering terjadi khususnya pada wanita, di mana kulit sering mengalami jerawat, kusam, bahkan iritasi. Di mana hal ini dapat dicegah dengan menggunakan lulur ataupun masker wajah yang dapat melindungi kita dari berbagai macam gejala ataupun penyakit yang dapat menyerang pada kulit dari wajah maupun tubuh kita. Lulur merupakan salah satu bentuk eksfoliasi yang bertujuan untuk mengeluarkan kotoran yang terjebak dalam pori-pori serta mengangkat sel kulit mati. Sedangkan masker merupakan sediaan yang digunakan untuk mengurangi kerutan, menghilangkan bekas jerawat, mencerahkan hingga menyebabkan kulit pada wajah kita. Salah satu bahan aktif alami yang digunakan pada sediaan kosmetik seperti lulur ataupun masker adalah senyawa antioksidan yang contohnya adalah vitamin C, di mana vitamin C merupakan antioksidan alami yang menetralisir radikal bebas yang menyerap minyak berlebih pada kulit dan mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit kita terlihat tampak lebih cerah dan lebih sehat. Antioksidan merupakan kelompok agen farmakologis yang mampu mencegah dan mengurangi terjadinya kerusakan kulit yang disebabkan oleh sinar UV. Berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan, pada praktikum ini dilakukan analisis terkait penetapan kadar vitamin C pada sediaan lulur dan masker secara titrasi iodometri. Lulur adalah jenis kosmetik yang ditambah butiran-butiran kasar untuk pengamplasan agar mengeluarkan sel kulit mati serta mengangkat kotoran yang terpendam di dalam pori-pori kulit. Nah, sedangkan masker adalah produk kosmetik yang memiliki manfaat seperti mencegah penuaan dini, membersihkan kotoran, mengangkat sel kulit mati, serta mencerahkan kulit wajah. Asam askorbat atau vitamin C merupakan nutrisi yang berperan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas yang dapat merusak sel dan jaringan. Nah, untuk mengetahui kadar vitamin C ini digunakan titrasi iodium, di mana titrannya adalah N2S2O3. Prinsipnya yaitu larutan iodin akan mengoksidasi vitamin C dalam suasana asam menjadi asam dehidroaskorbat. Baiklah, pada bab 3 metodologi ada 4 tahap. Yang pertama, preparasi sampel, kemudian standarisasi Na2S2O3, kemudian standarisasi larutan I2, dan penetapan kadar. Baiklah, pada preparasi sampel yang pertama ditimbang sampel menggunakan timbangan analitik, kemudian dilarutkan sampel dengan aquades dibantu dengan sodikator selama 10 menit, kemudian disaring menggunakan kertas saring dan disentrifugasi selama 10 menit menggunakan kecepatan 3000 rpm. Kemudian standarisasi Na2S2O3, disiapkan larutan baku primer KiO3 0,1 N sebanyak 10 mili, kemudian ditambahkan reaksi H2SO4 sebanyak 3 mili, kemudian dan KI 10% sebanyak 10 mili, dan dititrasi standar baku primer yang telah dicampur dengan larutan Na2S2O3 dan ditambahkan reaksi amilum hingga warna biru tepat hilang. Kemudian standarisasi I2 dilakukan dengan disiapkan larutan Na2S2O3 sebanyak 10 mili, kemudian ditambahkan amilum sebanyak 2 mili ke dalam larutan Na2S2O3, kemudian dititrasi larutan tadi dengan larutan I2, dicatat hingga larutan berubah warna. Kemudian penetapan kadar vitamin C dilakukan dengan diambil sampel sebanyak 5 mili, kemudian ditambahkan reaksi H2SO4 3 mili, Ki 10% 10 mili, dan indikator amilum sebanyak 2 mili. Kemudian dititrasi sampel menggunakan standar I2, dicatat volume yang akan digunakan. Berikutnya kita masuk pada bagian hasil. Pertama kita akan membahas tentang hasil yang digunakan menggunakan sampel lulur, di mana di samping ini ada pengamatan dan perhitungan penimbangan bahan dari berat wadah kosong, berat wadah berisi sampel, dan sisa bahan. Dan di mana sesungguhnya yang didapatkan adalah 2,457 mg. Di mana pengamatan fisik juga yang didapat adalah nama merek yang digunakan adalah lulur Vena, kadar analitan tetap pada kemasan adalah tidak ada,
Kemudian perhitungan pembuatan larutan yaitu baku primernya Na2S2O3 dan baku sekundernya I2. Selanjutnya di samping saya ini ada data pembakuan di mana kita sebelum melakukan standarisasi I2 menggunakan Na2SO3, kita standarkan dulu Na2S2O3-nya menggunakan KiO3. Nah, di mana hasil volume yang tertera pada tabel ini dapat dilihat. Kemudian normalitas yang didapatkan adalah pada kedua replikasi Na2S2O3 adalah 0,135 normalitas dan 0,116 normalitas. Nah, kemudian kita lakukan standarisasi pada I2, didapatkan bahwa nilai normalitas pada I2 yang didapat adalah 0,23 normalitas dan 0,2 normalitas, dengan rata-rata yang didapat adalah 0,215 normalitas untuk baku sekunder berupa I2. Selanjutnya, kita menggunakan sampel pada data penetapan kadar yang samping saya ini, di mana volume baku sekunder yang digunakan adalah 0,5 mili dan 0,25 mili. Dilakukan perhitungan kadar menggunakan V-titran kali N-titran kali BH sampel dibagi miligram sampel dikali 100%. Nah, di mana volume pertama yang didapatkan 0,5 mili dikalikan dengan N-titran yang berupa 0,215 normalitas dikali 176/2 berupa BO sampel vitamin C dan bagi 25 mg sampel dikali 100% sama dengan 37,84%. Dilakukan juga perhitungan kadar kedua dengan mengubah volumenya menjadi 0,25 mili dan didapatkan hasil 18,92% dengan rata-rata yaitu 28,38%. Nah, selanjutnya kita masuk ke data pengamatan hasil dari masker. Nah, masker ini terdapat juga data pengamatan perhitungan penimbangan berat wadah kosong, berat wadah bersih bahan dan sisa bahan dengan nilai sesungguhnya yaitu adalah 2,6 gram. Nah, ada juga data pengamatan fisiknya berupa sampel yang digunakan adalah Leagrolia Green Tea Clay Masker dengan kadar analit yang tertera dalam sampel adalah vitamin C. Perhitungan pembuatan larutan menggunakan baku primer Na2S2O3 dan baku sekundernya adalah I2. Nah, berikut di sebelah saya juga tertera data pembakuan di mana kita bakukan dulu Na2S2O3 yang menggunakan KiO3 dan dapatkan normalitasnya adalah 0,037 normalitas dan 0,044 normalitas. Nah, kemudian kita juga menghitung normalitas dari baku sekunder yang kita gunakan adalah I2 sehingga didapatkan pada replikasi pertama adalah 0,0426 normalitas dan 0,0405 normalitas dengan rata-rata 0,04195 normalitas. Di sebelah saya adalah data penetapan kadar titrasi secara langsung menggunakan masker, di mana volume baku sekunder yang digunakan adalah 0,8 mili dan 1,6 mili karena kita melakukan dua replikasi. Dihitung juga sama menggunakan rumus V-titran kali N-titran kali BO sampel dibagi miligram sampel dikali 100%, di mana volume titran yang digunakan 0,8 dan N-titran yang digunakan 0,4195 normalitas yang sudah dihitung sebelumnya dan dikali BO sampel vitamin C adalah 176 dibagi 2 per 2500 mg dikali 100% sama dengan 0,11%. Dihitung juga replikasinya dengan mengubah volume titrannya menjadi 1,6 mili dan didapatkan hasil 0,22% dan rata-rata kadar pada sampel yaitu adalah 0,165% pada sediaan masker. Oke, next kita ke pembahasan. Pada praktikum yang kali ini kita lakukan adalah titrasi iodometri atau titrasi tidak langsung pada sampel lulur dan masker. Nah, titrasi ini itu berdasarkan reaksi redox yang mengukur jumlah iodin tersisa antara dari hasil reaksi redox antara vitamin C dengan si reaktan. Nah, di titrasi ini itu menggunakan baku iodin, yaitu baku iodin ini digunakan untuk senyawa-senyawa yang memiliki sifat reduktor yang cukup kuat, seperti halnya vitamin C pada sampel yang kita gunakan. Terus juga pada praktikum ini kita gunakan indikator amilum, di mana tujuannya yaitu untuk agar amilum ini tidak membungkus iodin, sehingga penetapan atau pengukuran hasil akhirnya itu menjadi tepat. Oke, di titrasi iodium dengan titran natrium tiosulfat atau yang kita sebut dengan Na2SO3, natrium. Oke, yang selanjutnya itu titrasi iodium dengan natrium tiosulfat atau yang kita sebut juga dengan Na2S2O3, di mana
di literasi ini kita gunakan untuk mengukur konsentrasi vitamin C yang terkandung dalam sampel. Nah, natrium tiosulfat ini merupakan larutan standar sekunder yang mana dia itu tidak stabil sehingga kita perlu melakukan standarisasi terlebih dahulu. Nah, teman-teman, standarisasi ini kita lakukan dengan KIO3, di mana KIO3 itu merupakan standar primer dari larutan titrasi yang akan kita lakukan. Nah, di sini Na2SO3 itu akan berperan sebagai titratnya. Nah, KIO3 ini bakalan berperan sebagai titrannya, di mana KIO3 ini bakalan ditambah dengan H2SO4 dan I2 dan KI. Maaf, saya revisi. Oke, selanjutnya kita lakukan titrasi dengan I2 itu dengan larutan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat. Itu natrium tiosulfat itu kita dapatkan dari hasil standarisasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Terus fungsinya dan mekanismenya itu sama. Jadi natrium tiosulfatnya itu akan dilakukan keterbalikan. Natrium tiosulfatnya bakalan menjadi titran dan I2-nya bakalan menjadi titrat. Di mana natrium tiosulfat ini bakalan ditambahkan KI 10% dan H2SO4. Terus kita lakukan penetapan kadar vitamin C dengan titrasi I2 juga. Jadi I2 itu bakalan menjadi titrat juga dan sampel vitamin C bakalan menjadi titrat di bawah. Sama halnya ditambah H2SO4 dan KI 10%. Nah, prinsip dasar metode ini yaitu larutan iodin ini nanti bakalan mengoksidasi vitamin C. Jadi bakalan ada perubahan dari asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat dengan persamaan yang awalnya asam askorbat atau C6H8O6 kita tambahkan dengan I2 itu bakalan menjadi C6H6O6 plus 2I plus 2H. Jadi bisa kita lihat dari persamaan yang telah disebutkan tadi bahwa bisa kita lihat dari larutan titrasi ini ada kelebihan I2-nya, makanya perlu kita tambahkan amilum agar penetapan hasil akhirnya itu menjadi tetap atau stabil. Terus pada hasil akhirnya sampel lulur itu mendapatkan hasil kadar pada replikasi pertama yaitu 37,84%, dengan replikasi kedua 18,92%, dengan kadar rata-ratanya yaitu 28,38%. Pada sampel masker yang kita dapatkan pada replikasi pertama itu didapatkan 0,11% dan pada replikasi kedua itu didapatkan 0,22% dengan kadar rata-rata 0,165%. Dari persyaratan yang telah ditentukan, vitamin C yang baik untuk kulit itu sekitar 10-20%. Berdasarkan hasil praktikum yang kita dapatkan pada sampel lulur dan masker, ini tidak memenuhi syarat. Jadi hal ini praktikan dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor luar yang mempengaruhi, diantaranya yaitu sifat vitamin C itu sendiri, di mana sifat vitamin C itu tidak stabil, kurang stabil ya, mudah teroksidasi oleh udara, suhu, dan lain sebagainya. Terus juga ada pengaruh ketidakpastian pengukuran, di mana hal ini berinclude ke dalamnya yaitu kemurnian bahan, berat molekul, dan ketidaktelitian praktika. Mungkin dari itu kita lanjutkan ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, praktikum diperlukan berupa nilai normalitas, berat ekivalen, jumlah dari titrasi, dan gram sampel. Yang kedua, langkah-langkah praktikum yang dilakukan adalah yang pertama, preparasi sampel, yang kedua, standarisasi KIO3 dengan Na2SO3, lalu ada standarisasi I2, dan yang terakhir ada penetapan kadar vitamin C dengan titrasi iodometri. Lalu yang ketiga, hasil perhitungan kadar lulur yang diperoleh yaitu replikasi pertama 37,84%, replikasi kedua 18,92%, sehingga kadar rata-rata yang diperoleh yaitu 28,38%. Lalu yang terakhir untuk hasil perhitungan kadar masker, yang dimana replikasi pertama yaitu 0,11% dan kedua 0,22%, sehingga rata-rata yang didapatkan yaitu 0,165%. Pun saran yang harus dilakukan pada praktikum kali ini yaitu diharapkan praktikan dapat lebih presisi dalam melakukan langkah-langkah, karena seperti kita tahu bahwa praktikum ini merupakan penetapan kadar yang dimana pengujian kuantitatif, sehingga sedikit saja kesalahan dapat mempengaruhi keakuratan dalam hasil tersebut.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan manfaat yang baik untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bye.